Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa apa kabar? Seperti biasanya Roni Times hadir kembali untuk Anda. Dan di kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang luar biasa. Kita akan berbincang dengan teman-teman kita dari kalangan akademisi. Kalau beberapa waktu kita berbincang-bincang dengan kawan-kawan kita dari kalangan partai politik, penguasa, pejabat pemerintah, kemudian juga dari kalangan seniman dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan ngobrol tentang bersama dengan kawan-kawan kita dari kalangan akademisi. Kenapa dari kalangan akademisi? Karena kita akan membahas masalah ekonomi, dan ekonomi ini tentu tidak bisa dikaji dalam perspektif yang sederhana, karena banyak sekali perspektif-perspektif yang bisa dimunculkan terkait dengan realita yang berkembang di negeri kita tercinta. Dan ya pemirsa, langsung saja saya akan ajak Anda untuk ngobrol, untuk berbincang-bincang dengan kawan-kawan kita dari UNESA Surabaya. Masih muda, ganteng, tapi pintar, luar biasa. Assalamualaikum Mas Henry, selamat pagi, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Roni, alhamdulillah, salam sehat terus. Ini luar biasa ya, Surabaya panas terus ya, Surabaya ini. Luar biasa panas. Oke, iya, pemirsa, nama lengkap beliau Henry Cahyono. Beliau merupakan salah seorang pengajar ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNESA Surabaya. Beliau merupakan salah satu pakar ekonomi yang sering kita ajak diskusi tentang hal-hal yang berkembang, realita yang terjadi di negeri ini. Dan pemirsa, seperti kita tahu bulan Agustus ini memang bulan yang banyak sejarah yang tercatat di dalam bulan ini, di mana bulan Agustus kita tahu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ternyata ada juga hal-hal yang baru yang menarik di bulan Agustus di tahun 2021. Tepatnya tanggal 9 Agustus 2021 saat pemerintah mengakuisisi Blok Rokan yang ada di Riau yang selama hampir 97 tahun dikelola oleh PT CPI, Chevron Pacific Indonesia. Dan kita tahu Chevron ini di belakang Chevron adalah Amerika ya, negara-negara besar yang memang mereka selalu melakukan bisa dikatakan invasi minyak untuk mencukupi kebutuhan mereka dan bisnis mereka sebenarnya, tetapi juga memang ada sharing profit ke Republik Indonesia. Nah, pemirsa, kita akan ngobrol nih dengan kawan kita, dengan Mas Henry ini. Sebenarnya ini Blok Rokan, penghasil minyak terbesar di Asia Tenggara, yang sejak 97 tahun lalu ini ya, tepatnya 1924, ini dikelola PT CPI, kemudian sekarang diakuisisi. Tidak dikembalikan tapi diakuisisi karena gitu ya. Karena memang tidak ada yang rebut, karena memang kesepakatan yang dilakukan oleh pemerintah kita pada zaman dahulu. Mas Henry, saya ingin tahu nih sebenarnya bagaimana reaksi Anda sebagai salah seorang pengamat ekonomi, apalagi ini soal minyak. Indonesia punya catatan yang sangat banyak nih tentang minyak ya. Nah, bagaimana reaksi Anda ketika mendengar bahwa wah, ini gila nih, Blok Rokan yang dikelola Chevron ini harus dikembalikan ke Indonesia, diakuisisi Indonesia, dikelola sendiri oleh Indonesia, dalam hal ini PT Pertamina. Apa pendapat Anda dan apa reaksi Anda pertama kali ketika mendengar kabar itu, Mas Henry? Baik Mas Roni, terima kasih semuanya. Kalau berbicara reaksi, ini ada dua sebenarnya. Yeah. Saya sebagai orang biasa, warga biasa, dan saya sebagai ekonom misalnya Yeah. Sebagai warga biasa, tentu ini reaksi yang sangat emosional. Wah, hebat nih, kembali ke pangkuan negara nih. Karena Blok Rokan ini blok nomor 2 terbesar ya setelah Cepu. Betul, keren betul. Nih, 97 tahun loh. 97 tahun ini bukan hal-hal yang mudah sebenarnya. Tapi ketika saya sebagai ekonom, tentu saya akan mengatakan gini, apa iya kita tidak boleh emosional kan, kalau sebagai rasa nasionalisme oke lah. Tapi apakah iya pasti nasionalisme kita harus tinggi. Tapi apakah iya nanti ini hanya hitung-hitungan berdasar hitung-hitungan emosional nasionalisme atau memang hitung-hitungan bisnis? Karena
tentu blok ini dikelolanya 20-30 tahun ke depan harus mendatangkan profit bagi negara. Dan ini tantangan besar bagi Pertamina yang sepertinya punya ambisi ingin lebih besar dari Petronas. Kalau ini hitung-hitungan bisnis dan hitung-hitungan bisnisnya sudah bagus, yang saya dengar itu memang komitmen fee-nya aja sudah mencapai 784 juta US dollar atau 11 triliun ketika tanda tangan itu. Berarti kan kalau itu disetujui oleh pemerintah, berarti yang ditawarkan Chevron pasti lebih rendah daripada Pertamina. Secara sederhananya kan gitu ya kalau betul. Ini keren loh, berarti Pertamina punya uang dong, dan 11 triliun ini masuk ke PNBP kita, pendapatan negara bukan pajak. Luar biasa ini sebenarnya, Mas Roni. Oke, jadi ini sebenarnya ini angin segar ya, angin segar buat industri minyak kita, sekaligus juga sebagai bahan masukan. Tapi Mas Hendri, ada pertanyaan yang mengganjal saya ya. Ketika saya mendengar pertama kali, Blok Rokan yang setelah dikelola selama ini oleh PT Chevron, CPI ya, dikembalikan ke Indonesia karena habis masa kontrak kan gitu kan. Ada satu pertanyaan yang mengganjal saya. Pertanyaannya begini, 97 tahun itu bukan waktu yang pendek. Kan gitu kan? Itu bukan waktu yang pendek. Satu abad. Hampir 1 abad. Dan bagaimana cadangan minyak kita yang ada di dalam bumi di Blok Rokan itu? Apakah masih representatif untuk bisa kita ambil manfaatnya? Atau kualitasnya menurun, atau bagaimana nih? Itu pertanyaan yang sering sampai saat ini masih mengganjal dalam benak saya, Mas Hendri. Kalau Mas Hendri gimana? Apapun ini kan Turani nih, sisa atau ini Turani ceritanya kan gitu. Iya. Kita sama, kekhawatiran itu sama. Jangan-jangan setelah diambil alih, dalam tanda kutip, ini bukan nasionalisasi kan memang kan? Jadi memang murni bisnis. Kalau nasionalisasi agak buruk nanti buat iklim investasi di Indonesia. Ya. Kita agak khawatir, takutnya seperti Blok Mahakam, Blok Madura West, itu kan setelah diambil alih oleh Pertamina, itu kan produksinya turun. Nah, ternyata beberapa data yang saya baca dan beberapa pengelolaannya saya perhatikan, kita cukup optimis karena apa? Gini, Blok Rokan ini yang dikelola oleh Chevron, infonya itu masih 1 titik. Dan Pertamina sampai 2030 ini punya target 1 juta barel per hari. Betul. Sampai 2030. Ya. Sehingga dia akan melakukan pengeboran besar, dan investasinya ini tidak main-main investasinya ini. Nggak kecil ya, Mas Hendri ya? Nggak kecil ini. Ini investasinya sekitar sampai 2-3 miliar US dollar. Ya. 18 triliun lah, 18 triliun. Berarti di sini kan ada eksplorasi yang besar-besaran, tentu akan diikuti oleh pengelolaan yang juga bagus. Yang menarik di sini, kalau beberapa diskusi yang saya ikuti dari Pertamina mengatakan, ketika ini diambil alih oleh Pertamina, ini tidak langsung lepas tangan Chevron. Beda dengan kedua blok yang sudah kita kelola itu. Tapi masih ada masa transisi antara Chevron, Pertamina, dan SKK Migas. Ini kita sama-sama baca berita kemarin dalam 1 minggu. Ini kado indah ya buat kemerdekaan selain Olimpiade emas kita kemarin ya. 1 pekan Pertamina berhasil mengirim 350.000 barrel 1 pekan. Tentu itu bukan titik maksimal 1 pekan, karena Blok Rokan sendiri itu pernah dalam 1 hari dalam masa emasnya itu bisa 300-400.000 barel per hari. Betul. Ya. Dan targetnya Pertamina akhir tahun ini naik ke 170.000 barel per hari. Dari 160-an barel per hari. Akhir tahun ini akan digenjot 170.000 barel per hari. Ya, kalau pemangkunya sudah optimis, ya kita harus ikut optimis tentunya. Ya. Dan meskipun nanti ada beberapa catatan yang harus segera dibenahi, jangan sampai ini menjadi blunder bagi Pertamina sendiri. Artinya bahwa sebenarnya masa pengelolaan atau pemanfaatan selama 97 tahun itu sebenarnya nggak terlalu berdampak ya, karena kan kita khawatir nih, apalagi ini kan sumber daya alam yang bersumber pada fosil ya, seperti minyak ini kan sangat terbatas gitu kan, bisa sangat terbatas dan bisa sangat berkurang. Nah, ketika 97 tahun ditambang,
oke lah, ini mungkin ini dikembalikan ke pemerintah Indonesia, dikelola oleh Pertamina, kemudian pemanfaatannya juga untuk masyarakat tentu saja. Nah, tetapi apakah kira-kira masih representatif nggak sih sebenarnya untuk kebutuhan Indonesia? Ya, gitu kan? Indonesia kalau kita ngomong bisnis. Nah, makanya Indonesia dulu kan pernah keluar dari negara-negara pengekspor minyak tuh gara-gara cadangan minyak kita, betul, cadangan minyak kita juga jadi menipis gitu kan, jadi nggak pede akhirnya keluar meskipun kemudian lagi jadi anggota OPEC waktu itu. Meskipun kemudian masuk lagi gitu loh Mas. Meskipun kemudian masuk lagi karena kita berani kok gitu kan. Ini yang luar biasa dari negeri kita tercinta ini. Nah, kembali lagi ke pertanyaan saya, Mas Henry. Mas, kira-kira dalam kurun waktu 97 tahun ditambang, itu minyaknya masih ada nggak? Jangan-jangan cuma sisa-sisa sedikit gitu kan. Nah, ini gimana Mas Henry? Masa katanya ampas gitu ya? Ya, betul. Ya, jadi gini misalnya nih, kalau saya lihat datanya, ini kalau dibilang worth it lah. Karena apa? Kalau dilihat datanya, ternyata dia di blok Rokan itu masih menyimpan cadangan sekitar 1,5 sampai 2,5 miliar barel minyak. Wow. Nah, luar ini biasa. yang buat kita worth it. Dan ini belum dieksploitasi penuh gitu loh. Masih ada ratusan lapangan sebenarnya belum dieksploitasi sumber-sumber minyak itu. Dan yang dikelola Chevron itu masih sedikit. Ya, tergantung nanti apakah bisa mengelola atau tidak dengan baik itu. Ini PR besar ini. kita menafikan ya. Kita menafikan kemampuan anak-anak bangsa kita gitu kan. Tapi pertanyaannya, bisa ngelola nggak gitu kan? Bisa ngelola nggak gitu kan? Baik, Mas Heri, tapi saya sudah agak lega nih. Saya sudah agak lega ketika cadangannya masih miliaran barel. Jadi saya lega nih. Oke, kemudian pertanyaan saya berikutnya yang juga kadang kita harus realistis ya, Mas Heri ya. Ini kan masa pandemi. Di masa pandemi itu kan banyak sendi-sendi kehidupan kita yang bisa dikatakan porak-poranda, yang tidak terkecuali sendi-sendi perekonomian kita. Diakui atau tidak, kita bahkan sempat terjun bebas devisa kita gitu kan, sampai terjun bebas, dan ini sudah mulai merangkak naik kembali dan kita bisa dikatakan sudah masuk dalam tahap survive, aman lagi kita. Nah, sekarang dengan pengelolaan sendiri, ini kan bukan zim-salabim ya Mas Henry, artinya wah dikasih ke Indonesia blok Rokan ini kemudian langsung menghasilkan duit. Saya yakin masih belum seperti itu. Ada kesepakatan-kesepakatan lain yang memang harus dilakukan meskipun tidak terekspos gitu kan. Nah, pertanyaan saya, sejauh mana dampak signifikan yang buat bangsa ini, buat Indonesia terhadap kembali dikelolanya blok Rokan itu untuk kepentingan ekonomi kita, terutama dari sektor perminyakan ini ya. Sejauh mana sih dampak signifikannya untuk pembangunan kita, terutama dalam aspek ekonomi di terutama masa pandemi yang kita baru bangkit lagi nih perekonomian kita dari masa pandemi ini. Gimana Mas Henry? Ya, baik. Fase-fase pandemi mungkin ini 2021 sudah memasuki fase recovery untuk ekonomi kita. Ya, betul. Ini fase recovery. Tadi pagi saya sempat diskusi dengan Dirjen Kementerian Keuangan bidang perimbangan keuangan daerah. Ya. Jadi di sana kita sedang recovery. Bagaimana dengan posisi Rokan? Kita pandemi kok malah ngambil Pertamina ambil alih kelola blok Rokan. Bukankah itu butuh biaya besar? Iya pasti, itu biaya besar. Tapi jangan lupa, ketika kondisi perekonomian seperti sekarang, pasca pandemi ini kita nggak tahu sih kapan pandemi selesai. Tentunya harus dibarengi dengan kebijakan kesehatan. Paling tidak mulai sekarang kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan dan pendapatan ekonomi baru. Salah satunya mungkin dalam analisa pemerintah, karena blok Rokan ini kan pembahasannya mulai 2018 waktu itu Pak Jonan. Iya, betul. Ya. Benar waktu itu. Nah, ini akan menjadi sumber-sumber pendapatan baru bagi pemerintah, PNBP tentunya. Kita lihat misalnya data per 31 Juli kemarin, PNBP kita dari migas itu sudah 71,4 triliun. Ini luar biasa, ini naik loh ini. Ya. Dan masa pandemi ini memang sektor energi ini sepertinya tidak begitu terdampak gitu loh. Karena apa? Mau pandemi atau tidak, orang itu butuh energi. Iya. Kebutuhan energi masih ada. Dan harga minyak dunia sekarang lumayan naik ke sekitar 71.000 barel gitu loh. Anda optimis Pak Henry? Pak Henry, Anda optimis bahwa dengan pengelolaan sendiri
Blok Rokan ini bisa mengangkat minimal memberikan kontribusi yang signifikan buat keuangan negara, buat bangkitnya ekonomi kita, Mas Hendri? Saya masih dalam posisi ini. Sebenarnya kalau dibilang optimis iya, targetir juga iya. Optimis karena apa? Karena takut sama kejadian 2 blok yang sudah diambil alih Pertamina. Gitu. Agak trauma ya. Iya, kok bisa turun ya setelah dikelola mereka gitu loh. Mestinya kan naik. Nah, tapi agak optimis ini karena apa? Di sini Pertamina juga sudah menjanjikan katanya di sini 20 tahun ke depan bagi hasilnya dengan Indonesia itu mencapai 850 triliun. Wow. Atau kalau itu dibagi per tahun selama 20 tahun sekitar 42,5 triliun per tahun. Nah, itu bukan nilai yang rendah, itu tinggi gitu loh. Ya, secara ekonomi kita ya kalau angkanya segitu ya kita optimis lah. Gitu. Oke, tapi optimis ya. Mas Hendri sendiri menyikapi ini sangat optimis ya, apalagi memang negeri ini, bangsa ini, negara ini sedang butuh suntikan dana untuk roda perekonomian. Ini sumber baru. Ini dapat sumber baru. Saya tertarik lagi, saya ingin mengulang lagi nih pertanyaan pernyataan dari Mas Hendri tadi yang oke, kita euforia gitu kan, kita euforia. Ibaratnya anak kecil dikasih mainan baru gitu, atau ya, lagi seneng-senengnya anak kecil kemudian itu sebenarnya mainanmu tapi nanti masih dipinjemin dulu. Nah, ketika dibalikin, wah kita seneng gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, saya tergelitik sekali tadi dengan pernyataan Mas Hendri. Dikelola kembali ya oleh negara ini, oleh pemerintah gitu kan, oleh Indonesia gitu kan. Tapi yang jadi masalah, bisa nggak kita ngelola kan gitu kan. Jadi saya masih ingin mempertajam itu ya, karena pengelolaan minyak secara mandiri itu sebenarnya kunci juga ya untuk kita bisa mendapat tambahan penghasilan devisa kan gitu kan. Nah, cuman yang jadi tenaga ahli kita, kemudian juga perangkat-perangkat kita lah semua gitu kan. Menurut Mas Hendri sudah siap belum kah? Atau ini memang yang dari Chevron yang dulu bekerja di Blok Rokan itu memang tidak semua dihabisin gitu kan ya. Tapi mereka kemudian dialihkan ke Pertamina. Ini juga Pertamina luar biasa karena Pertamina meminimalisir terjadi pengangguran dan tetap memanfaatkan tenaga kerja rata-rata kan masyarakat yang ada di sana gitu kan. Ini langkah konkret Pertamina yang sangat bagus sebenarnya. Tetapi lagi-lagi kita tidak menginginkan hasil yang sama kan pasti. Ketika kita mendapat sesuatu, kita pasti akan menginginkan mendapat hasil yang lebih besar dari apa yang dihasilkan sebelumnya. Mampukah kita mengelola Blok Rokan, Mas Hendri? Gimana pendapatnya? Ya, ini ya. Kalau dibilang mampu atau tidak, kita lihat perangkatnya yang ada sekarang. Sekitar 2.600 karyawannya Chevron itu sudah ikut Pertamina. Ya. Ini effort yang luar biasa kan, sumber daya yang luar biasa, di mana sebagian yang resign itu dari Chevron yang sekarang itu kan memang sudah mendekati usia pensiun. Jadi ini tenaga muda semua yang 2.600 ini. Itu pertama dari pengelolaan internalnya. Yang kedua dari sisi Pertamina sendiri, kalau saya lihat polanya, sepertinya Pertamina ini akan menjalin pola partnership dengan beberapa pihak, baik itu dari dalam atau luar negeri dalam pengelolaan blok ini. Luar biasa. Karena pasti ini tidak akan main-main gitu. Ini investasinya sudah sangat luar biasa ini. Jangan main-main, ini investasinya gila-gilaan lah. Ini sudah 18 triliun loh investasinya ini. Iya. Dan Pertamina sendiri punya target sepertinya. Dan pemerintah sendiri juga punya target bahwa nantinya 2021 ini atau akhir tahun ini 60% kelola hulu migas itu sudah ada di tangan Pertamina. 60% loh Mas. Iya. Jadi pekerjaan berat gitu loh. Saya sendiri mau mengkritisi itu bingung. Kok gila gitu gini ya gitu loh. Kok gila ya gitu loh. Iya. Bingung. Terkait kontroversinya itu ya silahkan ya. Yang masing-masing orang punya pendapat, karena kan kalau kontroversi pasti ada loh Mas. Pasti ada. Namanya orang hidup di dunia. Gitu. Iya, betul. Ketika diambil negara, ngapain Pertamina bayarkan itu BUMN juga. Pasti ada seperti itulah. Itu tapi minimal dengan kembalinya Blok Rokan dikelola oleh Indonesia sendiri, tidak melibatkan pihak asing, pihak luar. Ini sebenarnya satu angin segar ya, Mas Hendri ya. Minimal kita jadi lebih pede. Betul, kita jadi lebih pede sebagai salah satu negara
penghasil minyak mentah dunia terbesar gitu kan. Nah, Nah sekarang lagi-lagi nih. Jadi gini, tahun 2008 ya kalau nggak salah kita pernah keluar dari OPEC, organisasi pengekspor minyak gitu kan, karena kita nggak pede, cadangan minyak kita turun dan banyak permasalahan di perminyakan kita di dalam negeri, sehingga membuat pemerintah pada saat itu memutuskan untuk keluar, meskipun pada tahun 2018 kita kembali lagi masuk ke OPEC. Nah, dengan bergabungnya atau kembali dikelolanya Blok Rokan oleh Pertamina, Mas Henry, ini bisa nggak sih menambah semacam rasa percaya diri ya? Bangsa ini kan sedang rasa percaya dirinya sedang turun karena digerogoti COVID ini. Jadi bisa nggak sih kita jadi lebih percaya diri? Waduh, ini gue punya lagi nih gitu kan di pentas dunia. Terus kemudian bisa mengambil peran kunci dalam organisasi-organisasi pengekspor negara pengekspor minyak dunia. Karena kita punya cadangan atau devisa minyak ini yang sangat luar biasa. Kira-kira bisa nggak berdampak seperti itu secara psikologis? Indonesia di luar negeri, khususnya di mata negara para pengekspor minyak, Mas Henry? Ya, dalam organisasi dunia kita memang mau tidak mau kalau sudah sebagai penghasil minyak itu kita gabung dengan OPEC. Tentu itu meningkatkan kepercayaan diri. Termasuk di dunia internasional mungkin nanti akan dibaca siapa sih pengelola minyak di Indonesia itu? Oh, Pertamina. Bukan tidak mungkin Pertamina ke depan akan mengelola blok di luar negeri. Kan gitu, Mas? Ya, betul. Sedangkan konsumsi minyak kita itu sekarang hari ini itu sekitar 1,4 sampai 1,5 juta barel per hari. Yang bisa kita produksi itu 700, masih separuhnya. Kalaupun Blok Rokan ini nanti bisa menghasilkan 1 juta barel per hari, misalnya Indonesia, total keseluruhan lah, Blok Rokan, Blok Cepu dan sebagainya bisa 1 juta, kita tetap masih butuh impor minyak sebenarnya. Tapi paling tidak, kenaikan produksi minyak ini meningkatkan kepercayaan diri bangsa ini, apalagi pengelolanya Pertamina, BUMN kita sendiri, gitu loh. Itu Mas Roni. Luar biasa ya. Saya jadi bangga nih, saya ingin jadi karyawan Pertamina kalau seperti ini. Tapi nanti siapa yang ada di media. Baik, Mas Henry, terima kasih banyak. Sayang sekali waktu kita dibatasi hanya sekitar 30 menit, tapi semoga ini bermanfaat. Minimal, ini bisa menumbuhkan semangat, keyakinan, optimisme, apalagi ini di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Jadi Indonesia bangkit, Indonesia sehat, Indonesia maju, dan lain sebagainya, tidak hanya bisa menjadi sekedar jargon, tapi juga satu paket dengan kado yang diterima oleh negeri ini ketika kembali mengelola sumber daya alam yang sangat luar biasa, yang masih sangat melimpah untuk kepentingan bangsa ini sebagai sebuah kado kemerdekaan. Mas Henry, saya ingin closing statement nih dari Mas Henry dengan realita yang terjadi saat ini dengan kembalinya Blok Rokan dikelola oleh PT Pertamina Indonesia. Apa yang ingin disampaikan Mas Henry? Ucapan terima kasih pemerintah atau selamat kepada Pertamina juga silakan aja. Closing statement, silakan. Baik, yang pertama saya apresiasi kerja keras Pertamina dan pemerintah atas berhasilnya kembali bukan merebut ya, tapi pengelolaannya kembalikan ke bangsa sendiri, anak negeri sendiri. Ini yang patut kita syukuri. Yang kedua, jangan sampai setelah kita kelola sendiri produksinya turun. Jadi ini betul-betul butuh kerja keras dan sinergi antar BUMN. Mudah-mudahan pasokan energi termasuk PLN juga mampu memasok energi di Blok Rokan. Ya, terima kasih itu Bung Roni. Terima kasih Mas Henry. Salam untuk teman-teman di Onesa semuanya di Surabaya. Baik, salam juga untuk Fans TV. Sehat terus. Terima kasih Mas Henry. Ya, pemirsa, demikian tadi obrolan kita dengan Henry Cahyono, pakar ekonomi dari Unesa Surabaya. Dan ya, sayang sekali waktu kita terbatas, tapi minimal dari apa yang disampaikan Mas Henry tadi mungkin mewakili kegembiraan dari seluruh rakyat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia, bahwa kita memiliki sesuatu yang baru yang bisa kita kelola dan insya Allah pemanfaatannya juga bisa untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan pandangan-pandangan dari pakar ekonomi kita tadi semoga bisa menjadi kontribusi juga bagi pemerintah dan juga PT Pertamina untuk terus bersemangat memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Dirgahayu Republik Indonesia, selamat ulang tahun yang ke-76 Republik Indonesia. Indonesia bangkit, Indonesia sehat, Indonesia semangat. Dan saya
Roni pamit undur dari hadapan Anda di Roni Times untuk edisi kali ini, dan kita akan ketemu lagi di Roni Times untuk edisi-edisi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.